Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan SIMGENIC untuk modul bagian boiler air and gas. Yang pertama di sini catatannya ialah kegagalan ketika menjalankan setidaknya satu kipas udara pemindai bisa menyebabkan pemindai terbakar. Setelah terbakar, tidak bisa diperbaiki selain mengganti ulang IC. Peredam kipas harus tetap ditutup sampai tekanan minyak pelumas lebih besar dari minimum. Untuk mencegah kerusakan pada bantalan pada kincir angin, peredam harus dibuka. Lalu untuk langkah pertama, mulai satu scanner air fan. Selanjutnya, jalankan drive aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Lalu selanjutnya jalankan drive utama pemanas udara bagian timur. Jika drive utama pemanas udara timur mulai berjalan normal, hentikan drive aux. Lalu jalankan drive aux pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara berfungsi. Lalu jalankan drive utama pemanas udara bagian barat. Jika drive utama pemanas udara bagian barat berjalan normal, hentikan drive aux. Lalu selanjutnya buka atau pastikan buka peredam pada tampilan kipas boiler instruktur dan peredam, yaitu buka AD1, BD2, CD3, DD4, ED5, FD6, GD7, HD8, ID9, JD10, KD11. Namun di video kami tadi tidak berhasil menemukan yang disuruh ya. Jadi mungkin kami akan skip di bagian situ. Lalu untuk selanjutnya mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Lalu pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian barat. Lalu selanjutnya buka atau pastikan membuka WFD fan discharge switch off damper. Lalu buka atau pastikan buka WFD fan inlet furnace hingga 100%. Selanjutnya pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Lalu selanjutnya start satu pompa oli pelumas pada kipas FD bagian timur. Lalu setelah itu pilih atau pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian timur. Selanjutnya buka dan pastikan buka EFD fan discharge shut off damper. Lalu buka atau pastikan buka EFD fan inlet furnace hingga 100%. Lalu pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Selanjutnya pindahkan output pengontrol nozzle tilt ke 50%. Ini memposisikan pembakaran pada posisi netral atau horizontal sebagai persiapan untuk pembersih dan penerangan. Lalu selanjutnya masukkan kedua termoprobes. Lalu setelah memasukkan kedua termoprobes, tutup atau pastikan tutup peredam shut off fan discharge WFD. Lalu tutup atau pastikan tutup WFD fan inlet fans. Lalu setelah sudah dipastikan tutup WFD fan inlet fans, mulai motor kipas WFD. Biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan langkah yang ke-22. Lalu langkah selanjutnya yang ke-22, buka damper shut off fan discharge WFD. Buka juga WFD fan inlet furnace hingga sekitar 10%. Lalu tutup atau pastikan tutup damper penutup EFD fan discharge. Lalu selanjutnya tutup atau verifikasi tutup EFD fan inlet furnace. Lalu mulai motor kipas EFD.
Lalu buka damper penutup kipas EFD. Setelah itu buka EFD fan inlet fans hingga sekitar 10%. Pindahkan pengontrol EFD fan inlet fans ke auto. Pindahkan pengontrol WFD fan inlet fans ke auto. Lalu pindahkan FD fan master menjadi otomatis. Langkah selanjutnya, pastikan pengontrol O2 atau full air ratio dalam manual. Lalu sesuaikan output pengontrol O2 atau full air ratio hingga 60%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti dengan Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristiana Sari, NIM 4232301097. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang boiler preset ya. Nah, di sini kita ke main menu, kita pergi ke gas header control. Nah, di sini ada main fuel selector switch. Nah, di sini ada fuel oil dan gas. Nah, kita disuruh memilih antara kedua ini. Nah, saya memilih gas. Sebenarnya di sini ada boiler and turbine close trip enable atau disable button. Nah, di sini saya masternya. Sebenarnya tulisan ada turbine trip boiler. Nah, ini no. Nah, selanjutnya kita ke main menu lagi, kita buka full air ration. Nah, ini yang warna kuning ya. Nah, di sini ada elevator aux air dampers. Nah, dia minta outputnya itu 2%. Nah, saya sudah mengaturnya menjadi 2%. Selanjutnya kita manualkan dia, yang kita auto. Nah, di sini ada overfill air dampers. Outputnya itu kita ubah menjadi 5%. Nah, ini sudah 5% ini jangan kita autoin, kita manualkan aja. Nah, ini kita kembali lagi ke file air ration yang warna kuning. Kita kembali lagi ke elevator aux air dampers. Dan outputnya kita tukar menjadi 5%. 10%. Nah, selanjutnya ini kita manualkan. Nah, kembali lagi ke overview air dampers ini. Outputnya ini kita ubah menjadi 20%. Nah, kita atur manual aja 20%. Nah, ini udah 20%. Nah, selanjutnya ini kita manualkan, yang kita auto. Baik, selanjutnya kita ke main menu lagi, kita buka file oil pumps. Nah, yang warna marun ini ya, kita buka ini. Ini ya, file oil pumps. Nah, bakal keluar kayak gini. Kita disuruh membuka Xsteam dan Auxsteam. Nah, saya sudah membuka keduanya dan keduanya 100%. Kalau kita tutupnya, ini akan dia menurun dan bakal jadi ke 0. Selanjutnya dia suruh pastikan suhu masuk di sini itu lebih dari 43,3 derajat. Nah, di sini saya mendapatkan 52 derajat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andani dengan NIM 4232301095. Saya dari kelompok 9. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan boiler valve injection. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita buka boiler valve display. Teman-teman bisa lihat video yang saya pencet. Ini yang saya tandain.
Nah, langsung saja di sini kita buka boiler the floor G. Di sini dia cuma untuk memastikan semua dalam kondisi yes dan no. Dah, jika sudah kita pencet kita pen- kita kembali ke main menu, kita ubah lagi ke aplikasi Scanner of Injection Air Pump dan Control. Nah, di sini diminta dalam posisi start. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah dalam posisi start. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika sudah kita kembali lagi ke my menu, langsung langsung lagi kita buka yang di sini gas hider valve the control. Nah, di sini kita cuma memastikan aja dalam posisi open ataupun close. Teman-teman bisa lihat di sini sudah dalam posisi open dan close diminta. Nah, jika sudah, kita langsung lagi kembali ke aplikasi main menu. Langsung saja kita buka Alphard dan satu burner of Verify. Nah, di sini cuma kita pastikan saja nih, teman-teman, dalam posisi off, on. Diminta cuma injektornya itu dalam posisi on, off. Nah, jika sudah, kita langsung lagi ke main menu. Kita buka yang sini fuel air ratio. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dalam posisi main. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next video, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.